Halo, assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman penikmat YouTube semuanya. Ini apa ya? Ibaratnya mungkin vlog perdana gue di YouTube. Gue mau coba mereview. Kenapa sih? Gue mau coba mereview karena ya mungkin salah satu basic gue dulu pernah mendalami tentang kebudayaan. Jadi gue mau coba nge-review tentang Kampung Naga. Kebetulan Kampung Naga ini pernah gue angkat saat gue skripsi dulu, dan ada hal-hal yang unik yang ada terjadi di sana. Kalau orang Jawa Barat pasti tahu Kampung Naga. Nah, tapi kalau misalkan di luar Jawa Barat, Kampung Naga itu pasti bayangannya itu identik dengan apa ya, hewan mitologi naga gitu kan. Tapi itu sih sebetulnya yang setahu gue. Kalau misalkan nanti ada salah mohon dikoreksi aja ya di kolom komen di bawah. Kampung Naga itu jadi ada beberapa persepsi kenapa sih namanya Kampung Naga. Tapi sebelum ke sana coba gue jelasin dulu letaknya kali ya. Jadi Kampung Naga itu letaknya ada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tepatnya itu di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, boleh lu cari di map deh, di mana tuh posisi tepatnya. Nah, kebetulan Kampung Naga itu merupakan sebuah kampung adat Sunda. Kenapa disebut kampung adat Sunda? Ya jelas karena posisinya di tanah Sunda, dan kemudian juga mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhurnya gitu. Oke. Nah, Kampung Naga tersebut gue sih belum nemuin data ya kapan sih Kampung Naga itu berdiri. Gue belum temuin datanya. Cuman pas dulu gue penelitian, jadi ada beberapa cerita-cerita katanya sih itu menerangkan dulu pelarian kerajaan orang-orang Pejajaran. Kemudian ada petingginya mendirikan kampung itu katanya. Kemudian ada juga yang menerangkan kalau di daerah situ itu dulu awalnya itu katanya pendirinya itu mempunyai naga. Naga itu bukan berarti naga hewan mitologis itu ya, bukan. Naga itu tanda di tubuh. Nah, itu katanya dulu petinggi atau pendiri kampung itu punya naga di tubuh, naga di tubuhnya dia atau tanda di tubuhnya dia. Cuman sampai sekarang sih gue sendiri belum tahu secara keilmuan asal usul yang lebih konkretnya atau lebih ilmiahnya, jujur belum tahu. Tapi ya intinya sih seperti itu ya. Jadi ada beberapa versi kalau itu dulu ada seorang pelarian ibaratnya dari kerajaan Pajajaran melarikan diri kemudian mendirikan sebuah kampung. Ada juga dulu yang mengatakan bahwa Kampung Naga itu pendirinya, orang yang mendirikan rumah di situ, petingginya itu mempunyai naga di tubuhnya. Naga itu dalam arti tanda tubuh, bisa dicari ya. Naga itu berarti artinya ada tanda tubuh seperti itu. Kenapa sih dibilang menarik desa Kampung Naga ini? Apalagi namanya ya, dikiranya ada identik dengan naga itu kan khas binatang mitologi Cina ya kalau nggak salah ya. Tapi ini sama sekali tidak mengarah ke sana sebetulnya. Cuman ya itu tadi sejarahnya seperti tadi yang gue sampaikan. Nah, dari Kampung Naga itu ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita angkat. Salah satunya lokasinya itu ada di masih alami sekali. Dan ketika gue kesana, jadi si listrik itu belum masuk sampai sekarang. Sampai sekarang itu listrik belum masuk. Tapi bukan berarti mereka tidak punya TV, punya. Tapi mereka bukan berarti tidak punya handphone, punya.
Nah, tapi sumber dayanya dari mana? Ada hal unik. Ternyata mereka memodif aki mobil atau motor untuk jadi sumber dayanya listrik di sana. Nah, gue sampai sekarang belum tahu tuh kenapa, padahal mereka ada TV, ada punya handphone juga, tapi kenapa listrik belum diperbolehkan masuk ke sana? Itu gue nggak tahu. Tapi bukan berarti nggak ada barang elektronik loh, ada. Cuman mereka ya mungkin itu ya nilai-nilai keluhuran budaya mereka yang tidak membolehkan listrik masuk ke sana. Nah, cuman gue boleh sempet nanya tuh dulu, kenapa sih listrik tidak masuk ke sini? Nah, kemudian salah satu masyarakat di sana menjawab gini, ternyata tapi betul juga, ketika kita misalkan nih memperbolehkan listrik masuk, otomatis orang akan punya TV, otomatis orang akan punya kulkas atau alat-alat lainnya lagi yang bersumber dari listrik. Nah, dari berkembangan itu ternyata mereka beranggapan akan menimbulkan apa ya istilahnya itu, jadi wah si itu sudah punya TV baru tuh, si itu udah punya ibaratnya pokoknya barang-barang mewah lainnya yang menyebabkan barang mewah tersebut masuk akibat dari listrik. Nah, itu kan ibaratnya kan biasalah kalau tetangga pada umumnya seperti itu kan, wah TV-nya baru tuh TV. Nah, untuk ibaratnya untuk mengurangi hal itu, ternyata salah satu mereka tidak mau menerima listrik itu seperti itu, takutnya nanti malah berprasangka yang tidak-tidak terhadap tetangga gitu kan. Biasalah ngobrol gara-gara listrik itu akan menimbulkan apa ya, gengsi. Nah, itu salah satunya, ataupun jadi kasta sosial akan terbentuk. Nah, salah satu untuk membendung kasta sosial terbentuk di situ, ada yang kaya, ada yang miskin, listrik dimasukkan, mungkin itu salah satunya. Karena jawabannya seperti itu. Jadi misalkan nih tetangga jadi beli TV baru, banyak TV-nya karena ada listrik. Nah, akan menimbulkan cemburu, betul. Cemburu antara masyarakat yang ada hidup di Kampung Naga. Nah, untuk mengurangi kecemburuan itu, salah satunya mereka menolak listrik masuk. Itu sebuah nilai sosial yang bisa kita angkat ya, kurang lebih ya. Itu salah satunya ya. Cuman gue yakin masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan mereka menolak budaya luar masuk ke lingkungan mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata di Kampung Naga itu juga ada yang namanya itu gue mau ngobrol ini cuman tapi takut salah, ada namanya hutan larangan. Cuman gue sendiri belum mengetahui secara detail apa yang dimaksud hutan larangan itu apa. Jadi gue mau membahas itu, takutnya salah ya apresiasinya. Cuman ada satu nilai dalam hutan larangan itu, katanya dalam sebuah buku yang gue pernah baca, bahwa di hutan larangan itu masyarakat dilarang untuk menebang pohon sedikit pun di situ. Nah, itu kan dengan aturan seperti itu, jadi dia menjaga kelestariannya. Itulah. Jadi intinya sih aturan-aturan yang mereka buat yang menurut kita tidak masuk akal, ternyata itu untuk memproteksi kebudayaan mereka supaya kebudayaan mereka tetap bisa berlangsung sampai sekarang. Itu jadi ya itulah salah satu tujuan baiknya, dan sampai sekarang mereka tidak tergiur dengan budaya luar, masih bisa hidup, masih bisa ya dengan ibaratnya dengan sekemampuan mereka, seadanya mereka, ya masih sampai hidup. Dan gue lihat intinya gue pernah ngebahas sama salah satu penduduk di sana, rata-rata tingkat kematian di daerah sana itu ya di atas 50, di atas 60 tahun. Jadi ya mereka meninggal dengan sewajarnya, tidak ada yang ibaratnya tanpa kelaparan, tidak ada yang meninggal karena ibaratnya stunting, gizi buruk, tidak ada gitu loh.
padahal mereka hidup dengan seadanya, penghasilan seadanya dari hasil alam. Itu membuktikan bahwa gizi buruk ataupun kelaparan itu bukan dari apa ya ibaratnya, bukan dari mata pencaharian, tapi dari cara hidup, pola hidup seperti itu sih. Itu ya tapi nggak tahu sih, itu salah satu apa ya, pendapat gue. Terserah mau setuju apa enggak, ya kan. Kemudian di Kampung Naga itu pokoknya lu harus datang, harus lihat, karena mereka juga terbuka untuk masyarakat luar. Mereka juga sangat welcome untuk ada orang-orang yang mau datang ke Kampung Naga untuk mempelajari kebudayaan mereka. Mereka sangat terbuka sekali. Tapi yang nggak tahu perkembangannya ya. Tapi pas dulu gue penelitian di sana, mereka sangat open, sangat ya, meskipun ada beberapa hal yang mereka tidak sampaikan, ya gue hormati itu. Jadi gue tidak berusaha mengkorek semuanya. Nah, ada hal yang menarik juga dalam penelitian gue di Kampung Naga itu. Ada hal yang menarik ketika malam besar hari raya, takbiran, atau pas malam mau menyambut hari raya besar Islam ya, terutama di Idul Fitri dan Idul Adha. Orang wilayah Jawa Barat ya terkenal dengan istilah takbiran. Ibaratnya takbiran itu mereka ibaratnya memukul beduk semalaman karena besoknya akan ada hari raya besar Islam, seperti itu ya, takbiran ya. Nah, tapi kalau di Kampung Naga berbeda, takbiran mereka itu berbeda. Jujur, pas gua melihat tradisi mereka takjub. Intinya jadi mereka itu takbiran menggunakan alat musik bernama terbang gembrung. Nanti gua lampirin jenis terbang gembrung itu ya. Terbang gembrung itu nanti gue lampirin di sini. Nah, terbang gembrung itu dimainkan kalau gue tidak salah ya, saat menyambut hari raya. Mereka itu bernyanyi. Kandungan dari syairnya adalah kebesaran nama-nama Tuhan. Bebas, terserah ya orang mau menganggap itu nyanyian atau bukan. Tapi menurut gua itu merupakan adalah nyanyian lokal, nyanyian daerah, nyanyian kebudayaan mereka. Karena apabila kita sering mendengar tangga nada daerah, tangga nada, maksud gua bukan daerah, tangga nada pentatonis atau ya pentatonis yang dianut di Indonesia, melodinya sangat mirip, dan mereka bernyanyi semalam suntuk sama halnya seperti kegiatan takbiran pada umumnya. Tapi mereka bernyanyi dengan mengagungkan nama-nama Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala ya kalau di kepercayaan Islam. Dan itu sangat menarik, dan ya apa ya, itulah kebesaran kebudayaan kita. Gue nggak mau ngebahas dari sisi apa ya, pasti akan ada yang pro dan kontra, silakan. Tapi jangan sampai pro dan kontra itu merusak kebudayaan itu sendiri. Itu maksud gue. Orang bernyanyi di masjid menggunakan terbang dan wah itu pokoknya sesuatu yang takjub, sesuatu yang sangat sangat eksotis betul. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Gue mau bahas apa lagi ya, jadi ya intinya seperti itu ya. Ada sebuah kampung Naga, namanya Kampung Naga, di daerah Jawa Barat, di Kabupaten Tasikmalaya, yang tetap menjaga kebudayaannya, tetap ya secara turun temurun tetap dijaga. Cuman sebenarnya banyak sekali
elemen-elemen yang bisa kita bahas dari Kampung Naga ini. Tapi ya intinya gue sih juga nggak berani banyak ngobrol tanpa data yang nanti salah menggiring persepsi orang, takutnya gue ke sono sih. Tapi intinya itu adalah kebudayaan asli daerah setempat seperti itu, dan tetap terjaga sampai sekarang itu loh. Dan masyarakatnya kalau kita datang ke sana damai sekali. Mereka tidak kalau kasarnya ya siapapun presidennya, mereka tidak mikirin. Yang penting mereka bisa hidup, bisa meneruskan kebudayaan mereka, dan kita harus memberi ruang untuk mereka tanpa harus merusak kebudayaan mereka. Seperti itu ya, terlepas dari sudut pandang orang apapun itu, tapi biarkan mereka hidup damai. Toh mereka juga ibaratnya ingin meneruskan kebudayaan mereka biar berlangsung sampai waktu yang tidak tahu, itu kan ibaratnya kan. Nah seperti itu ya, itulah keunikan Kampung Naga yang bisa gua sampaikan buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada salah informasi atau salah persepsi, gue mohon dimaafkan. Silahkan komen di bawah dan gue akan terima semua masukan dan kritikannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi gue nanti mungkin untuk next episode mencoba membahas lebih dalam lagi tentang keunikan Kampung Naga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.